Shalom semuanya, shalom. Shalom semuanya teman-teman. Kita ini sudah kurang lebih 1 bulan ya nggak ketemu di KY.Youth. Malam ini kita bersyukur kita bisa mengadakan KY.Youth lagi. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan tentu saja tidak lupa pasti kalau Youth ada games-nya. Hadiahnya ada enggak ya ini? Admin-adminnya Youth ini nanti saya tanyakan ada hadiahnya apa enggak. Mari kita sama-sama siap-siap nih di depan handphone, di depan laptop. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Kita mau menggerak-gerakkan badan sama-sama. Jangan cuma duduk loh, mau berdiri. Oke, ayo semua semangat ya. Malam hari ini kita mau puji Tuhan. Kita mau sama-sama berkumpul, bersukacita, memuji dan menyembah Dia. Sama-sama belajar firman-Nya juga. Pembawa firman-Nya hari ini TOP BGT, cantik banget dan diimpor dari Jakarta. Yuk teman-teman, kita mau puji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu, biar yang bernafas memuji namanya. Biar yang bernafas memujimu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikanmu, memasyurkan namamu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesusku mau memujimu. Kuasamu kita sudah bilang Yesusku mau memujimu. Yuk kita mau mulai Youth malam hari ini, PD Youth malam hari ini dengan tanda kemenangan. Kita beri tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang selalu ada bagi kami Tuhan. Allah yang mencintai kami tanpa syarat. Allah yang selalu mau menerima apapun kondisi hati kami Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar lebih lagi mengenal akan Engkau. Kami mau
belajar lebih lagi membersihkan hati kami Tuhan, agar Engkau lebih layak, lebih masuk ke dalam hati kami. Kami sediakan tempat yang suci, yang kudus buat Engkau Tuhan. Hati kami mau terbuka buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudi hadir bagi kami Tuhan. Biar lagu syukur ini menjadi lagu doa kami, untuk kami boleh ucapkan kepadamu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku
bagi kami Tuhan, dekat di hati kami. Bahkan terlebih daripada itu, nama kami selalu terukir di dalam hati-Mu, dan wajah kami terukir di mata-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang Kau kasih dengan tiada ternilai. Terima kasih Tuhan. Kami hendak mengangkat pujian ini untuk memuliakan-Mu. Hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku,
kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, atas setiap pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, atas setiap rindu-Mu yang begitu besar bagi kami untuk kami boleh mendekat. Terima kasih Yesus. Malam hari ini Kau juga lebih rindu lagi kami membuka hati untuk boleh belajar lebih lagi akan kasih-Mu, akan surat cinta-Mu apa yang hendak Kau sampaikan. Buka mata hati pikiran kami Tuhan, celikan kami, agar kami mampu Tuhan merubah hidup kami yang tidak berkenan bagi-Mu menjadi hidup yang lebih indah dan berkenan bagi-Mu Yesus. Inilah kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bentuk jadikan, tulis surat cinta-Mu dalam hati kami Tuhan, bentuk jadikan kami menjadi lebih indah. Kami juga berdoa buat membawa firman kami, saudara kami Bella Tuhan dari Jakarta, Kau yang mengutus Tuhan, Kau yang memperlengkapi dengan setiap senjata Allah dan Roh-Mu sendiri Tuhan. Biar apa yang boleh Bella sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pelita bagi setiap kami Tuhan, boleh menjadi pernyataan cinta-Mu bagi setiap kami. Urapi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom teman-teman semuanya dari Semarang. Selamat malam, salam dari Jakarta. So blessed to be here tonight. Salam kenal buat semuanya. Aku nggak ada yang kenal sekalipun, tapi aku percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita meskipun kita nggak kenal sekarang. Mungkin dalam beberapa waktu kita bisa saling kenalan. Dan terima kasih banyak untuk PD Kasih Yesus Youth untuk undangannya malam hari ini. Jadi hari ini kita akan ngomongin soal heart detox. Salam kenal, agak belakang. Sudah diajak untuk bisa melayani hari ini. Ini pelayanan lintas kota ya, pertama nih semenjak masa pandemi ini. Dan teman-teman, saya saat ini sudah berkeluarga. Ini keluarga saya, keluarga kecil ya, keluarga kecil. Ini ada suami saya, ada anak saya ada 2, yang satu umur 13 bulan, 1 tahun 1 bulan, dan yang cewek ini 5 tahun. Dan kami sekeluarga melayani di komunitas LOJF, Komunitas Light of Jesus Family. Dan kalau teman-teman tanya nih, anak-anaknya lagi pada di mana nih, gitu kan? Saya sangat-sangat bersyukur diberkati dengan support system yang sangat luar biasa. Saya diberkati dengan orang tua dan keluarga yang sangat suportif. Jadi saya itu terlahir dari keluarga 4 bersaudara, papa mama saya dan 3 adik saya. Jadi anak saya anak saya anak tunggal. Anak pertama. Aduh grogi. Saya anak pertama dan kami sudah melayani bersama-sama itu semenjak saya kelas, intinya tahun ini sekitar 21 tahun saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya kenal Tuhan sama satu keluarga itu di tahun 2000. Kita bertumbuh bersama dan melayani bersama di satu komunitas di BPK Jakarta. Dan akhirnya ketika saya menikah, saya memutuskan untuk melayani bersama dengan Iswara, suami saya di komunitas LOJF ini. Dan bukan satu kebetulan, kami sekeluarga, papa mama, adik-adik saya pun juga ikut melayani bersama-sama di LOJF saat ini. Dan mereka sangat-sangat support setiap kali kita ada pelayanan, saya atau Iswara. Mereka selalu bersedia mensupport kita, menjaga anak-anak kita untuk beberapa waktu. So, ya saat ini kedua anak saya tuh lagi ada sama opa-omanya, sama adik-adik saya juga. Wow, they're amazing deh. Jadi teman-teman, kita akan ngomongin soal heart detox, oke? Ini ada sebuah tulisan di mana heart detox ini kita akan ngomongin how to remove the emotional poisons and negative thoughts that are destroying your life.
Jadi mungkin akan banyak yang kita obrolin adalah bagaimana emosi kita, pikiran-pikiran negatif nih yang menghancurkan kehidupan kita. Yang pasti kita nggak mau dong hidup kita hancur, ya kan? Hidup kita terlalu berharga untuk mengalami hal-hal tersebut, ya kan? Nah, kita akan buka dengan firman Tuhan. Ya, kita akan awali dengan firman Tuhan, kita akan ambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 20. Aku percaya mungkin beberapa teman-teman udah tahu banget ayat ini, bahkan udah hafal mungkin kali ya, gitu ya. Tapi yang mau saya highlight di sini ada beberapa hal. Dan semoga firman Tuhan hari ini yang mungkin yang sering kali kita sedikit hafal, berkata-kata dan bisa ada satu sudut pandang yang baru yang bisa kita dapatkan. Oke? Ketika hati kita penuh dengan sukacita, apa sih yang ada di pikiran kita kira-kira? Pasti tentunya kan pikiran yang positif, ya kan? Pasti itu hal-hal yang menyenangkan gitu kan. Ketika orang mulai senggol-senggol, kita it's okay gitu kan. Hati kita sukacita, hati kita baik-baik aja gitu. Tapi misalnya nih teman-teman, hati kita nih lagi berduka, kita lagi ada kegelapan dalam hati kita. Kayaknya tuh badai hidup lagi menerjang gitu ya. Kira-kira apa sih yang ada di dalam hati kita? Pasti kan pikiran-pikiran negatif, kita udah curigaan sama orang lain gitu kan. Mungkin setiap kata yang kita ucapkan juga tidak jadi berkat, kok kayaknya malah menyakiti orang lain gitu. Nah, bukan ternyata sih, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa kita benar-benar harus jaga hati. Itulah sebabnya kenapa kita ngomongin soal hati pada malam hari ini. Nih, ada contoh lagi nih. Misalnya teman-teman lagi jatuh cinta, kita kebayangin ya, misalnya lagi jatuh cinta ya kan, aura kebahagiaan itu kan terpancar nih dari wajah gitu kan. Biasanya kalau orang lagi jatuh cinta tuh udah bisa kelihatan nih, matanya berbinar-binar ya kan, lagi blushing gitu kan, serasa dunia berdua, yang lain ngontrak gitu kan. Itu tuh seperti firman Tuhan tadi, bahwa keadaan hati kita itu terpancar dari kehidupan, which is dari wajah kita, dari gerak-gerak kita, dari tingkah laku, cara omongan kita gitu kan. Atau misalnya kita lagi baru dapat bonus, terima pujian hasil kerjaan kita gitu kan, keluarga di rumah baik-baik aja, pasti kan kita tentunya akan terlihat ekspresi, diharapkan dari ekspresi kita juga memancarkan ya gitu kan. Nah, tapi ketika kita lagi putus cinta, kita ada proyek yang gagal, kerjaan lagi ngebosenin, temen atau pasangan kita tuh melakukan hal-hal yang mungkin mereka lagi melakukan kesalahan, itu tuh kalau bahasanya tuh kayak bikin bad mood gitu, bikin bete, atau wah pokoknya hari-hari gue udah nggak enak deh gitu, seperti itu. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai hati kita yang Tuhan minta untuk waspada. Jadi kita aware. Jadi mungkin akan ada beberapa renungan atau self-talk, atau mungkin teman-teman akan ngecek secara pribadi keadaan hati kita ini nih. Hati yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita, dan Tuhan minta kita tuh untuk waspada, supaya kita benar-benar tahu di hati kita tuh ada apa sih. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan dari situlah terpancar kehidupan, dan kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Pastinya kita mau jadi berkat dong. Kita nggak mau dong jadi batu sandungan. Kita nggak mau dong omongan kita ini menyakiti orang lain. Nggak mau dong kita aktif melayani, atau kita kehidupan kita nggak kayak orang kenal Tuhan gitu. Nah, kita akan banyak ngobrolin soal hati, ngecek ke refleksi ke pribadi kita, dan semoga setiap apa yang akan disampaikan ini bisa menguatkan, dan setiap pembicaraan kita ini kembali lagi ke basic dari firman Tuhan hari ini di Amsal 4 ayat 23. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, boleh saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita boleh satukan hati kita boleh bawa hati kita saat ini apapun keadaannya, supaya Tuhan bisa sentuh dengan firman Tuhan, Tuhan boleh sentuh dengan message hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bapa, kami tahu Engkau mengenal hati kami Tuhan, jauh melebihi siapapun juga. Dan pada malam hari ini kami mau menyelami firman Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau berpesan kepada kami bagaimana hati yang saat ini kami punya Tuhan, yang sudah Engkau percayakan kepada kami, supaya kami tetap waspada, supaya kami bisa memancarkan kehidupan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Izinkan setiap kami Tuhan untuk menerima pesan-Mu, Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus biarkanlah setiap kata-kata yang akan kami sharingkan pada malam hari ini, setiap apapun yang kami bicarakan pada malam hari ini akan menjadi satu momen yang luar biasa, karena akan ada kemenangan, akan ada pemulihan, dan akan ada berkat Tuhan yang tercurah. Meskipun saat ini kami jauh Tuhan, di tempat kami masing-masing, tapi kami mau Tuhan firman-Mu menguatkan kami mau setiap koneksi berjalan dengan lancar. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, praise God. God is good all the time. Ya, boleh next slide-nya? Yes. Oke, teman-teman, kita akan ngobrolin ini nih, heart check gitu kan. Kalau di TikTok kan kayak gitu-gitu kan, lagi ngomong-ngomong, ada yang main TikTok teman-teman, saya sih enggak, cuman suka lihat-lihat videonya aja gitu kan. Misalnya skincare check, apalah nadanya yang gitu-gitu. Jadi hari ini kita mau heart check dulu ya, heart check gitu ya. Nah, kita akan ngomongin 3 hal teman-teman. Kita akan ngomongin 3 hal, di mana di heart check ini kita akan ngomongin soal history. Kita nggak akan belajar sejarah ya teman-teman, dan di sini bukan maksudnya kita nggak mau ngulang-ngulang masa lalu, no, tapi kita mau ngecek ya. We have to check our history, dan kita juga mau surgery, kita akan melakukan operasi nih, ya kan, kita akan membuka isi hati kita saat ini, dan kita juga akan belajar recovery, yang pasti setelah operasi ya butuh recovery ya. Jadi jangan sampai luka itu terbuka tanpa diobatin, sehingga setelah recovery ini kita tetap bisa berlanjut. Nah, ada 3 hal itu ya teman-teman. History, surgery, and recovery. Nah, kita boleh ke history dulu. Yuk, kita saat ini, aku bukan maksudnya mau kita kayak apa yang sudah berlalu, yes, biarlah berlalu. Tapi kalau ngobrolin soal hati, seperti yang tadi firman Tuhan katakan, apapun yang keadaan hati kita itu terpancar ke kehidupan kita. Jadi kita mau mundur sedikit nih, duduk sebentar, ngecek hati kita. Karena banyak hal yang terjadi, yang terungkap, yang disampaikan itu ditentukan oleh hati kita, betul? Yang tadi aku bilang, setiap pikiran negatif kita, pikiran positif kita, asumsi-asumsi diri sendiri, orang lain, itu semua tuh di dalam hati, di mana ada perang di kepala kita. Ya kan? Your mind, pikiran kalian adalah medan perang. Your mind is the battlefield gitu kan. Kayak perang gitu setiap hari, ini itu. Nah, anyway, kita balik lagi ke history. Nah, di sini kita mau ngecek dulu nih, apakah saat ini teman-teman merasakan sesuatu di dalam hati kita yang ada sesuatu yang belum diproses, belum diberesin, yang terjadi tuh di masa lalu gitu. Sehingga itu menjadi kotoran, menjadi apa ya? Ya kotoran yang kayak tadi detox buah usus itu, tapi itu di hati, sehingga bikin kita tuh sulit untuk bertindak. Misalnya, ketika teman-teman mengalami trauma atau teman-teman mengalami masa kecil yang mungkin sulit gitu, mungkin ada pressure, ada tekanan dari orang tua, atau mungkin keadaan keluarga tidak sesuai dengan ekspektasi, sebenarnya itu akan membentuk hati kita. Ya nggak sih? Itu akan membentuk diri kita sehingga ada hal-hal yang sebenarnya itu harus diberesin. Tapi seringkali juga itu tuh kayak jadi kotoran yang nempel yang kita tuh nggak tahu. Kayak tadi kalau ngobrolin soal detox usus itu,
Kadang kan yang tadi aku mention menempel di usus. Mungkin ketika kita minum air itu keluar, tapi kayak butuh satu energi lagi supaya sampai yang menempel itu tuh luruh gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, ini juga nih, kita tuh mau nih, apa yang kotoran-kotoran di hati kita tuh yang nggak kelihatan atau kita nggak aware, yang nggak kita sadari, itu tuh bisa benar-benar Tuhan pulihkan, Tuhan luruhkan, sehingga hati kita mempunyai hati yang baru. Kita mau dong, setelah dari PD ini, setelah dari perjalanan iman kita ini yang lagi kita proses dimanapun teman-teman berada, kita mau hati kita dipulihkan, amin? Boleh nggak say amen di chat biar aku tahu teman-teman is still here. Boleh ya, teman-teman mau respon apapun please do di kolom chat supaya kita bisa meskipun ini aku ngomong tapi you know like come on everyone is involved ya. Ya. Jadi itu. Jadi kita mesti mundur sedikit dan reflect to our hearts, apakah ada hal-hal yang belum kita proses sama Tuhan? Apakah ada hal-hal yang belum kita kasih sama Tuhan? Karena ada orang yang, hati gue baik-baik aja kok, gitu kan. Enggak kok, aku nggak butuh dipulihkan, enggak, aku nggak perlu didoakan, gitu kan. Banyak banget. Dan itu pun aku alamin secara pribadi, gitu kan. Gue udah kenal Tuhan bertahun-tahun, aman kok hati gue, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya ketika kita benar-benar rendah hati, buka hati, benar-benar bilang, Tuhan, proses aku, Tuhan. Kasih tahu, ungkapkan, singkapkan yang terselubung, singkapkan yang masih tersembunyi ini. Tuhan tuh pasti reveal. Asal kita mau. Amin. Asal itu harus dari kita. Karena Tuhan kita bebas, teman-teman. Tuhan kita bebas. Teman-teman mau datang ke Tuhan atau tidak datang ke Tuhan, itu pilihan kita. Benar ya? Teman-teman mau join PD malam hari ini, itu pilihan teman-teman. Tuhan hanya bisa menggerakkan, memberikan kode-kode gitu kan, lewat teman, lewat mujizat, lewat hal-hal, dia tuh cuma bisa menggerakkan, kayak hints gitu. Tapi sebenarnya yang make the decision is you and me. That's why malam hari ini semoga kita bersedia untuk membuka hati kita, untuk benar-benar Tuhan izinkan kita untuk berproses. Oke, jadi itu yang pertama ya, history. Jadi kita benar-benar minta Tuhan supaya kalau emang harus ada yang diberesin, yuk Tuhan, aku mau berproses pada malam hari ini. Oke? Good? Kita next ya. Kita langsung ke surgery yuk. Kita mau bedah-bedahan nih. Nah, teman-teman, aku berharap kita semua malam hari ini dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang siap membuka hati kita, tangan kita juga terbuka, nggak mengeraskan hati, kita nggak mengepalkan tangan, tapi kita bisa relax, kita benar-benar bisa izinkan Tuhan, Roh Kudus untuk bekerja dan berbicara. Nah, kenapa aku ngomongin ini di surgery? Karena kita butuh membuka hati kita tuh butuh mengecek lebih dalam lagi nih. Kira-kira apa sih yang lagi ada di dalam hati kita? Atau enggak, apa sih yang ada di dalam hati kita? Yang pasti kita punya perasaan, betul? Yang setuju katakan betul. Boleh kasih emote reaction gitu ya, atau jempol gitu. Yang pasti di dalam hati kita tuh ada feelings, we have feelings, man. Ya kan? Kita tuh punya perasaan. Dan apa yang teman-teman rasakan saat ini? Apakah teman-teman lagi merasa bahagia? Ataukah teman-teman lagi merasa ada emosi, ada kekesalan, ada merasa khawatir, ada marah gitu kan, ada sebel gitu, dan lain sebagainya. Yang mau aku sampaikan yang pertama adalah, bukan yang pertama ya, udah kesekian ya, tapi intinya, please embrace your feeling. Teman-teman kenali hatimu dan kenali perasaanmu. Perasaan itu tidak salah. Perasaan itu tidak salah, teman-teman. Jangan sampai merasa, teman-teman, gue kan udah ikut Tuhan ya, gue tuh nggak boleh sedih ya. Gue kan udah ikut Tuhan ya, gue tuh nggak kayak dalam hati ya. Teman-teman, perasaan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita manusia, Tuhan juga kasih perasaan supaya kita bisa mengolah. Tapi yang salah adalah
bagaimana kita merespon dari feeling itu, dari perasaan itu, ketika keluar menjadi negatif, itu yang salah. Jadi yang bisa menentukan baik atau benarnya dari sebuah perasaan itu adalah responnya. Kalau teman-teman lagi bersuka cita, dan responnya adalah kita berkata-kata dengan baik, kita kayak energinya tuh semangat gitu kan, itu baik. Tapi ketika teman-teman lagi marah, lagi kesel atas sesuatu, dan akhirnya yang keluar adalah omongan-omongan kasar, yang jadi nyakitin, atau wajah kita tuh tidak terlihat menyenangkan, judes, kayak songong lah, apa segala macam itulah yang salah gitu. Jadi, tidak ada perasaan yang salah atau benar, tapi bagaimana kita meresponi perasaan kita itu yang menentukan itu salah atau benar. Get the point? Ya. Sedih itu wajar, kita boleh sedih. Tapi bersedih itu juga ada expiry date-nya. Kalau teman-teman lama-lama nih dalam kesedihan, yang lama-lama itu akan menjadi racun. Dan racun itu akan kayak menular gitu loh. Sama dengan kemarahan. Kalau kita memberi kemarahan dalam hati kita nggak bawa ke Tuhan, kita biarin kemarahan itu terus berkemelut di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, lama-lama dia akan jadi racun, akan jadi toxic, dan kita akan melukai ke sana, kita akan melukai ke sini, ya nggak sih? Kadang-kadang misalnya teman-teman lagi ada kekesalan dengan orang lain gitu kan, terus kita punya teman yang tahu nih, gue lagi sebel banget nih sama nih orang nih, lu tahu nggak sih, kita udah mulai gosip gitu-gitu ya, udah mulai mencurahkan isi hati kita. Curhat boleh, tapi jangan sampai curhat kita itu malah menaruh kebencian ke orang itu. Sampai akhirnya dia responnya, oh iya ya, emang ya, oh ternyata dia kayak gitu ya. Wah, itu sama aja kita udah membuang racun yang ada dalam hati kita taruh di orang lain. Waduh, nggak jadi berkat dong kalau ngomongnya kayak gitu ya kan. Nah, kita mau dijauhkan dari hal-hal seperti itu. That's why kita bukan datang ke manusia. Kita datang ke Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita mau curhat, gue marah nih sama dia. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh udah pulihkan gue dan gue bisa merasakan kelegaan. Itu mungkin cara yang lebih baik gitu kan, cara yang lebih tepat. Jadi intinya hati-hati, jangan sampai apa yang kita ungkapkan, apa yang keluar dari tubuh kita itu menjadi racun bagi orang lain. Oke, jadi ada expiry date-nya. Jadi coba best before-nya, kalau kata firman Tuhan, best before-nya sebelum kita bangun besok. Itu best before-nya Tuhan. Yang hari ini kita selesaikan hari ini. Jadi jangan sampai terlarut, sampai matahari besok udah ada, masih aja itu racun ada di dalam hati kita. So, ya. Yeah. Next point adalah hurt people. Ya nggak sih? Bener nggak? Setuju nggak? Orang yang terluka pasti akan melukai orang lain. Jadi kalau teman-teman nih terluka atas orang lain gitu, kok dia ngomongnya seperti itu ya? Aduh. Ketika kita ada compassion, ketika kita ada belas kasih, kita mungkin nggak akan merasa terserang, kayak, kok dia kayak gitu sih ngomong ke gue? Tapi ketika kita ada belas kasih, mungkin teman-teman akan, ada apa ya sama orang ini sampai dia harus berkata kasar ke gue? Karena basically kita semua mempunyai masa lalu, kita mempunyai luka, dan emang itu nyata. Kita nggak bisa bilang, Tuhan aku mau hidup di dunia yang bahagia gitu kan. Kita juga butuh permasalahan, kita butuh hal-hal seperti ini supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Nah, that's why hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Jadi jangan sampai perasaan kita mengendalikan kita. Tapi firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 23 katakan apa? Buah roh adalah pengendalian diri. Berarti Tuhan juga kasih kita kemampuan melalui Roh Kudus untuk kita mengendalikan diri kita, termasuk perasaan kita, memanage fokus kita. Nah, kita boleh ke yang berikutnya. Kita baca sama-sama ya, teman-teman dimanapun kalian berada. Katakan, feelings are much like waves. Perasaan itu seperti ombak gitu. We can't stop them from coming, but we can choose which one to serve. Itu ada quote dari Jonathan Martinson.
perasaan tuh kayak gitu kan, perasaan datang silih berganti, kita lagi seneng tiba-tiba ada kabar sedih, kita lagi bersedih tiba-tiba dapat kabar baik, like kayak ombak-ombak kita nggak akan tahu kapan dia akan bergulung, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita memilih nih, kita mau ikutin ombak yang mana nih? Ombak yang sukacita, ombak yang penuh damai sejahtera, yang membawa kasih, atau ombak yang penuh kemarahan, penuh dengan kebencian, gitu kan? Ya, kayak gitu. Nah, next. Setelah kita udah surgery nih, kita udah membuka nih hati kita ya kan, kita udah bener-bener ngecek nih apa sih yang ada di dalam hati kita, apa yang udah terjadi yang lalu, apa yang saat ini kita lagi rasain, apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Nah, kita akan ngobrolin soal recovery. Recovery di sini seperti yang tadi aku udah bilang ya teman-teman, kita harus membuka hati dan hanya kasih Tuhan. Poin aku hanya kasih Tuhan yang bisa memulihkan, mengembalikan hati kita yang merah itu menjadi putih gitu. Bukan kasih dari orang lain, bukan kasih dari pasangan kita, bukan kasih dari keluarga kita. Ya, mereka bisa membantu untuk memulihkan kita. Tentu kita membutuhkan satu sama lain gitu. Tetapi yang benar-benar bisa meluruhkan itu tuh, yang kotoran-kotoran itu, adalah ketika kita membuka hati dan izinkan Tuhan untuk mengalirkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Amin. Nah, aku akan coba ngobrolin 3 hal yang gimana sih supaya kita tuh bisa recover dari hal-hal ini. Dan hopefully ini adalah suatu perasaan yang umum, yang kita pernah alami mungkin, atau kita sedang alami, kita pernah, kita sedang, atau mungkin akan kita alami. Dan Tuhan tuh mau kasih tahu gimana sih caranya supaya kita bisa recover. Oke? Boleh next teman-teman? Temanku. Ya, kita akan ngomongin soal bitterness and pettiness. Bitterness, aku coba explain ya. Bitterness adalah kepahitan. Kalau pettiness adalah meremehkan. Nah, ketika kita terluka, ada luka yang sangat besar gitu ya, dan kita nggak mau ampunin, itu akan menjadi kepahitan. Ketika ada orang yang mendukakan hati kita, yang mengecewakan kita, tapi kita nggak mau mengampuni, yang mau kita serap dalam tubuh kita saat itu adalah kebencian, kemarahan, otak kita yang asumsi negatif, pikiran negatif, itu akan menjadi kepahitan. Tapi ketika ada satu lagi ya, yang pettiness ini ya, yang meremehkan ini. Ketika ada small hurts, itu kayak luka-luka yang kecil gitu. Tahu kan luka-luka kecil itu yang ya mungkin bodo amat deh. Aduh, sakit sih tapi ya udahlah cuekin aja. Kayak gitu tuh. Small hurts yang kita kayaknya nggak mau beresin akan menjadi pettiness, itu akan hal-hal yang kita remehkan yang nggak mau kita bawa ke Tuhan, yang sebenarnya itu kita nggak berani ngaku gitu. Sebenarnya gue tuh terluka loh. Sebenarnya itu gue nggak suka dibully. Sebenarnya gue tuh nggak suka dikatain. Tapi karena kita tuh meremehkan, sehingga tuh jadi lama-lama ya itu akan jadi toksik, itu akan numpuk, dan satu hari itu akan menjadi bom. Nah, boleh next? Nah, dari bitterness dan pettiness ini, kita harus basicnya kita harus mengampuni. Dan kita mau menyerahkan. Ketika kita mau mengampuni di sini bukan sekedar kayak ya udahlah lupain, bukan itu ya. Tapi benar-benar kita datang ke Tuhan, kita olah rasa kita, kepahitan kita, luka kita ini tuh dengan Tuhan, dan kita bilang, Tuhan, sebenarnya aku terluka, aku sedih sekali temanku ngomong ini, aku sedih banget dengan kejadian ini, aku terluka dengan tindakan temanku, pasanganku, keluargaku, siapapun itu. Bantu aku untuk mengampuni. Help me to forgive and let go. Dan kita serahkan Tuhan untuk bekerja gitu. Jadi ketika ada kepahitan, ketika ada hal-hal yang kita remehkan tapi sebenarnya itu melukai, teman-teman yuk malam hari ini kita minta Tuhan untuk Tuhan berikan kita hati untuk bisa mengampuni, dan hati kita untuk bisa melepaskan, sehingga
let go di sini bukan kayak lupain, tapi benar-benar kita serahkan ke Tuhan gitu. Luka kepahitan kita ini. Next-nya kita akan ngobrolin soal despair and insecurity. Despair ini adalah perasaan dalam hati kita atas terhadap sesuatu yang di luar kita, gitu. Sesuatu yang di luar kita. Tapi kalau insecurity itu sesuatu yang di dalam kita. Nah, tadi aku kemarin di-share kalau pertemuan yang lalu sama Kak Rika kan ngomongin soal insecurity ya. Hopefully ini bisa melengkapi. Jadi insecurity atau despair itu ngerasa nggak ada harapan gitu loh, kayak aduh masalah gue atau keluarga gue ya udahlah bodo amat deh gitu. Gue insecure banget nih lagi zaman-zaman sekarang, atau cewek ya lebih, aduh gue insecure kalau aku lihat di Instagram kemarin kayak aduh gue insecure banget nih sama badan gue gemuk ya kan, gue kayaknya kurang putih, dan lain sebagainya, banyak hal yang bisa kita ini ya bisa kita komenin. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, teman-teman, kita mau berikan segala perasaan putus harapan ini, helpless kita nih, kayaknya masa depan gue udah nggak ada harapan lah gitu. Kayaknya gue malu deh, kayaknya gue nggak layak deh untuk jadi pemimpin. Kayaknya gue nggak layak deh untuk melayani Tuhan. Kayak gue nggak bisa deh dibilang anak Tuhan. Gue tuh masih banyak dosa, masih banyak kesalahan. Teman-teman, biarkan Tuhan mengolah kita pada malam hari, dan apabila teman-teman ada hal-hal seperti ini, kita boleh next ya. What should we do? Adalah feel your feelings, but follow your faith. Ketika kita dalam insecurity atau despair ini, apa sih kira-kira? Ah, lu jelek. Ah, masa depan lu suram. Ini nggak sih negatif-negatif pikiran itu? Ah, pacar lu nggak bagus, baik, kurang lah. Hal-hal seperti ini, itu tuh kayak negatif-negatif. Itu, kita merasakan, oke, ada hal-hal seperti ini. Tapi jangan sampai negatif-negatif ini yang menentukan tindakan kita. Yang membuat kita melangkah kepada kesalahan. We have to follow your faith. Ketika teman-teman merasa buruk diri, ketika teman-teman merasa jelek, ketika teman-teman merasa pekerjaan yang gue lakukan itu nggak ada hasilnya, apa yang firman Tuhan katakan? Karena engkau berharga dan mulia di mataku, di mata Tuhan. You are my child, firman Tuhan katakan. Jangan sampai feelings kita ini kita rasakan dan kita ikutin. Poinnya adalah ketika teman-teman dalam saat-saat ini, dalam insecurity, dalam tidak ada harapan ini, mari kita resapi, we embrace the feeling, but we follow our faith. Kita baca firman Tuhan, kita cari apa yang firman Tuhan katakan tentang self-image kita, apa yang firman Tuhan katakan tentang ketidaklayakan kita, karena kita pasti akan menemukan damai sejahtera, kita akan menemukan kasih yang nggak bisa teman-teman dapatkan di luar sana. Nah, ketika kita merasakan mungkin kayak, aduh, badanku kok nggak seperti orang ini ya, kok aku kurang putih ya, aku kayaknya kurang langsing ya, aku kayaknya kurang, wah banyak kurangnya deh. Teman-teman bersyukur atas kesehatan yang kita punya. Memang kalau kita harus perbaiki, yuk kita perbaiki. Kalau emang kita merasa udah berbeban berat, yuk kita diet yuk. Tuhan juga minta kita untuk jaga badan kok. Tapi jangan sampai hal-hal ini tidak memberkati hidup kita, tidak memberkati badan kita. Badan kita juga perlu diberkati. You are good, you are blessed, you have a healthy body. Dan ketika kita mengatakan berkat, pasti berkat itu akan menjadi kehidupan gitu kan, akan terpancar kehidupan. Nah, ini poinnya yang di despair and insecurity. Next-nya adalah worry and fear. Siapa di sini yang nggak pernah khawatir? Siapa yang nggak pernah khawatir?
Saya juga khawatir sebelum kita mulai aja aku udah deg-degan, aduh ini koneksi gimana, aduh aku harus pasang ini, aku mikir, aduh anakku gimana ya. Tapi anyway, itu kekhawatiran teman-teman, itu tuh ada, oke? Kita accept ya, kekhawatiran itu ada, ketakutan itu ada. Tapi kembali lagi bagaimana kita mengolah ketakutan dan kekhawatiran kita. Teman-teman tahu nggak sih ketika kita khawatir, itu akan menguras tenaga kita. Pernah nggak kalian insomnia gara-gara nggak bisa tidur mikirin sesuatu yang kita takutin? Ya nggak sih? Siapa di sini yang pernah? Saya pernah, sering bahkan beberapa kali gitu kan. Gara-gara kita mikirin, aduh besok gue mau ini nih, besok gue mau ada presentasi, atau besok gue mau menghadap bos nih, bos mau ngomong apa nih, aduh besok gue mau janjian pelayanan nih, aduh, pokoknya kekhawatiran itu tuh bikin kita malah jadinya menguras tenaga kita, malah kita nggak bisa istirahat, malah bikin kita capek, dan itu nggak jadi berkat, menghilangkan berkat yang mestinya kita dapat. Nah, teman-teman, ketika kita ada kekhawatiran dan ketika kita ada ketakutan, boleh kita next? Let's turn our worry into worship. Ya, biasa banget sih ngomong kayak gini ya. Tapi teman-teman, hanya itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita khawatir, ketika kita ketakutan, coba kita bawa pujian. Pujian itu banyak kata-kata yang menguatkan kita, yang meskipun kita ngerasa, lagu ini biasa banget sih. Please, jangan underestimate ketika kita menyembah Tuhan. Jangan underestimate ketika kita berdoa. Jangan underestimate ketika kita membaca firman Tuhan. Karena setiap kata-kata itu akan memulihkan kita. Jadi ketika kita ada ketakutan, ketika ada fear, mari kita berdatang ke Tuhan. Kenapa? Kenapa nih? Aku mau share nih. Karena ketika kita khawatir, ketika kita takut, kita fokusnya pada mana? Aku ulang kalimatnya. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, fokusnya tuh kemana sih? Fokusnya ke keadaan sekitar kita, benar nggak sih? Padahal sebenarnya kita nggak tahu itu akan terjadi atau enggak. Kita tuh udah bermain-main, kita udah berimajinasi di dalam otak kita, padahal kita nggak tahu gitu, ya kan? Tapi ketika kita menyembah Tuhan, fokus kita tuh akan ke atas. Kita akan memandang kebesaran Tuhan, kita akan memandang kehebatan Tuhan yang sanggup membawa kehidupan kita dengan luar biasa. So, ketika kita worry, kita cuma lihat sekeliling kita, tapi ketika kita worship, we surrender, kita bisa memandang Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kita memperoleh kekuatan bahwa everything's gonna be alright. Amin. Ketika kita khawatir, ketika kita worry, kita tuh mengekspektasikan hal-hal yang buruk, bener nggak sih? Siapa di sini yang pernah khawatir akan hal baik? Ya, itu bukan kekhawatiran ya, itu mah ekspektasi ya. Maksudnya kita mengharapkan ya, itu hope, ya kan? Tapi ketika kita khawatir kan pasti, kayaknya besok bakal ada sesuatu yang ketinggalan deh. Kayaknya besok mobil gue bakal, jangan-jangan besok mobil gue nggak bisa dipakai lagi. Jangan-jangan ketika gue datang ketemu bos gue malah gagap lagi. Jangan-jangan. Worry itu expecting bad things gitu. Semua hal-hal buruk yang itu tuh kita expect, nanti akan begini lagi. Dijauh-jauhkanlah kita ya. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita worship Jesus, kita mengekspektasikan hal-hal baik akan terjadi. Bukan hanya hal-hal baik yang terjadi, we're not focusing on the good things, tapi kita fokus juga kepada Tuhan kita yang baik. Ketika kita percaya Tuhan kita yang baik, ketika kita benar-benar bilang, God, you are good,
apapun yang terjadi, you are good. Ketika kita punya hati seperti ini, teman-teman, apa yang akan terjadi? Meskipun kita menghadapi kesulitan, meskipun kita menghadapi masalah, kita akan tetap bilang, Tuhan, Engkau baik, dan Engkau akan menjadikan kejadian ini baik. Roma 8 ayat 28 katakan apa? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala hal. Yang mendatangkan apa? Kebaikan. Amin. Akan mendatangkan kebaikan. He will do good things, great things to us. Jadi, let's turn our worry into worship. Benar-benar ketika kita bawa kepada Tuhan, kita udah cuekin apa yang ada di pikiran kita. Kita berserah dan kita bilang, Tuhan, ini ada negative thinking, ada pikiran-pikiran negatif, ada kekhawatiran, tapi aku nggak mau ini memakan diriku, tapi aku mau berserah dan biarkanlah firman Tuhan, biarkanlah perkataan dan cinta Tuhan yang ada di dalam pikiranku. So, teman-teman, tadi kita udah ngomong 3 hal ya, di mana kita ada history, kita mengolah apa yang sudah terjadi, apa yang pernah terjadi, yang membentuk kita saat ini, dan kita history, surgery, kita buka hati kita saat ini, apa nih yang masih perlu diberesin lebih lagi, apa yang lagi kita rasain, dan yang berikutnya adalah recovery, bagaimana kita bisa pulih nih dari hal-hal yang sebenarnya menjadi racun dan kita nggak mau. Kita semua di sini sepakat nggak mau ya, hal-hal negatif ini, hal-hal ini ada di dalam hati kita, sepakat ya, karena kita mau memancarkan kehidupan, betul, kita menjadi berkat, kita mau membawa nama Yesus, kita mau memuliakan nama Yesus. So, teman-teman, apa yang harus kita lakukan adalah, mari kita pulihkan hati kita. Mari kita buka hati kita pertama-tama. Mari kita buka hati kita menerima keadaan kita saat ini apapun itu. Kita kenali diri kita kenali isi hati kita, dan kita kenali emosi kita, dan kita bersedia untuk dipulihkan. Boleh next slide-nya dulu. Teman-teman, nggak seru ya kalau dari tadi ngomong-ngomong terus tapi nggak ada kisah nyata ya. Tapi saya nggak sendirian. Beb, boleh tolong Beb? Kedengeran nggak ada suara keyboard? Asik. Saya dibantu oleh suami saya, ada di belakang situ. Oke, teman-teman. Seperti yang tadi saya udah bilang, kalau saya itu udah mengenal Tuhan dari kecil, dari umur 5 SD, dari 11 tahun. Jadi kalau udah 11 tahun melayani, teman-teman udah kira-kira lah ya umur saya berapa. Ya, betul ya? Dari 11 tahun ya. Oh sorry, udah 21 tahun, maksudnya udah 21 tahun melayani kok jadi error. Udah 21 tahun melayani, bisa kebayang lah ya umur saya berapa. Nah, itu adalah satu proses yang panjang banget untuk saya sampai ada di sini, untuk saya sampai ada saat ini. Dan dulu saya mengalami perjalanan iman yang ya pasti kita semua mengalami perjalanan iman ya. Cuman ada masa-masa di mana saya merasa hati saya baik-baik aja. Oh, gue udah beres kok. Basically dari 4 bersaudara, saya dan adik saya yang kedua, kita tuh sempat mengalami orang tua saya yang belum bertobat lah ya. Mungkin teman-teman yang udah berkeluarga yang bisa mengerti gitu. Maksudnya orang tua yang tidak mengenal Tuhan, kita juga jarang ke gereja cuman kadang-kadang. Jadi hidup saya tuh saat itu, waktu dari 1 sampai 10, 11 tahun itu, ya cuman tahu Tuhan karena pelajaran agama. Ya paling sedikit-sedikit kalau Natal Paskah kita ke gereja. Jadi saat-saat itu saya tidak mengalami Tuhan, keluarga saya juga tidak mengenal Tuhan, tapi ternyata hal itu membentuk saya di masa remaja. Ada luka dengan orang tua, gitu kan. Papa saya saat itu sangat keras kepada kita anak-anaknya, dan hal itu tidak saya sadari ternyata membentuk saya sampai saat ini juga. Saya masih berproses, tapi teman-teman, yang mau saya ceritain adalah ketika hati saya, ketika waktu itu
saya tuh nggak ngerti kalau saya harus mengolah hati saya dan harus memberikan hati saya. Saya tahu seringkali kita ikut retret, saya udah pemulihan terus gitu kan. Tapi ternyata Tuhan mau melakukan lebih dalam lagi. Ketika saya benar-benar mau berserah dan benar-benar mau melepaskan pengampunan, itu ada satu berkat yang luar biasa. Jadi dari saya kecil, dari saya mengenal apa namanya lawan jenis ya, teman-teman, maksudnya kenal cowok gitu ya. Saya tuh kayak selalu pacaran, mencari kayak cinta gitu, mencari kasih gitu dari orang lain gitu. Padahal papa saya ya setelah bertobat itu berubahnya 180 derajat asli, teman-teman, saya nggak bohong. Papa saya jadi lembut banget, ngomongnya juga penuh dengan kasih gitu, benar-benar kayak different. Dan mestinya tuh saya embrace itu, cuman karena kemarahan, karena luka dalam hati saya waktu kecil itu sulit untuk saya mengampuni, sehingga saya jadi orang yang pemarah. Jadi saya mencari-cari dari teman-teman saya, dari pacar waktu itu ya, saya cari-cari terus. Sampai akhirnya tuh ketika udah 20-an tahun gitu kan, aku juga lama-lama ini sampai kapan ya gue mau seperti ini. Puji Tuhan, di satu momen saat itu saya mengalami kasih Tuhan yang lebih dalam lagi. Tuhan cuma titip pesan, open your heart and forgive your dad. Open your heart and let go. Lepaskan kemarahan itu, lepaskan pengampunan itu benar-benar, dan biarkanlah Tuhan yang bekerja. Waktu itu tuh saya sampai sulit untuk memeluk papa saya. Meskipun kita udah melayani, teman-teman, itu proses banget deh. Dan nggak lama kemudian ketika saya benar-benar memulihkan keadaan saya bilang, oke, saya mau fokus untuk memperbaiki hati saya. Dari segitu banyak perjalanan saya mencari cinta, ketika saya memutuskan, oke Tuhan, aku mau berhenti dan aku mau memulihkan hatiku dan aku mau melangkah, benar-benar berkat itu datang, teman-teman. Di saat itu juga saya bertemu dengan pasangan hidup saya saat ini. Puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan hati saya saat itu, sehingga ketika saya ketemu sama Iswara, saya udah tahu tujuan saya udah mengalami hati yang lebih baik lagi ketika kita menikah, ketika kita berkomitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan, ketika kita ambil langkah besar ini, hati saya udah lebih legowo, lebih lega, lebih bisa menjalani, dan saya udah nggak perlu kasih dari orang lain lagi, karena saya udah benar-benar memulihkan keadaan hati saya dengan papa saya, dan saya bisa menerima berkat, yaitu pasangan hidup. Dan saya sangat bersyukur untuk saat ini. Saya percaya proses kita semua berbeda-beda, teman-teman. Saya nggak tahu keadaan teman-teman saat ini di mana, bagaimana. Tapi yang harus diingat adalah Tuhan itu baik. Dia tuh merencanakan masa depan yang begitu besar. Tapi jangan sampai kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, merasa tidak layak menghalangi kita untuk menerima berkat itu. Yeremia 29 ayat 11 katakan, Tuhan tuh tahu rancangan yang ada padamu, pada kita. Tapi jangan sampai hati kita ini yang masih perlu diperbaiki ini menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan. Jadi, the point is, mari kita buka hati kita saat ini, kita benar-benar minta Tuhan untuk menyelidiki lagi. Tuhan, bukakan lagi apa yang harus kita perbaiki. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi, teman-teman. Tadi kita udah nyanyiin di depan, bahwa hanya dekat kasih Tuhan, kita boleh merasakan ketenangan. Tapi kita juga tahu, dan kita juga mau, kita memiliki Tuhan yang menjaga kehidupan kita, yang menjaga hati kita. Yang mau membuat kita waspada, sehingga benar-benar kehidupan itu terpancar di dalam hati kita. Yuk kita ambil sikap saat ini. Kita boleh naikkan pujian ini sekali lagi. Kita benar-benar, setiap kata yang kita naikkan ini, benar-benar kita jadikan perkataan cinta kita ke Tuhan. Kita mau bilang, hanya dekat kasih-Mu, Bapa. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa. Jiwaku pun tentram. Katakan, Engkau menerimaku. Engkau menerimaku.
dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Nyatakan dengan iman, Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa yang baik, kami mau dekat-dekat sama Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, kasih-Mu itu tuh ada dalam hati kami. Kami mau Tuhan, kami merasakan dekapan-Mu saat ini juga. Karena kami tahu itu adalah tempat yang paling tenang. Karena itu adalah tempat yang paling aman, paling nyaman Tuhan. Adalah berada dekat dengan hati-Mu. Dan pada malam hari ini kami mau berkata, Lord, I open my heart. Tuhan pulihkan hatiku, karena aku mau hatiku ini di-detox Tuhan. Aku nggak mau ada kebencian, aku nggak mau ada kemarahan, aku nggak mau ada kepahitan yang menghantui hidupku sehingga menghancurkan hidupku, sehingga aku bisa kehilangan berkat daripada-Mu Tuhan. Karena aku tahu Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Karena aku tahu Tuhan, Engkau yang mengenal hatiku. Mungkin saat ini ada kemarahan, mungkin saat ini ada kesedihan, ada kekecewaan. Dan aku tahu Tuhan juga berproses, Tuhan juga ada di situ. Tuhan sedih ketika aku sedih. Tuhan menangis ketika aku menangis. Tuhan kecewa, bisa merasakan kekecewaan hatiku saat aku mengalami ini Tuhan. Malam hari ini, aku mau dipulihkan, dan aku mau mengatakan ini dengan imanku Tuhan. Bahwa aku mau supaya hatiku ini bisa memancar kehidupan, bisa memancarkan kehidupan Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus singkapkan, Roh Kudus bukakan Tuhan. With all our faith, let's sing this one more time. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua, melebihi siapapun yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita biarkan Roh Kudus boleh berbicara, Roh Kudus boleh singkapkan, Roh Kudus boleh bergerak secara bebas. We offer you our hearts, Lord. Ampuni kami Tuhan,
Kalau saat ini kami masih ada kemarahan, kalau kami masih ada keraguan untuk masa depan kami, ampuni kami kalau kami pernah marah sama Engkau. Ampuni kami kalau kami ragu akan Engkau, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, dan kami mau dengan iman mengatakan Engkau baik, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Biarkan setiap pesan, setiap firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini akan menjadi proses kami untuk terus mengenal Engkau, untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Karena kami mau hati kami Kau pulihkan, hati kami Engkau perbaiki supaya terpancar kehidupan sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi teman-teman keluarga kami di luar sana, Tuhan Yesus. Kami memberikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. So, semua merasakan sukacita, amin? Boleh dong emote-nya, komennya. God, you are good. God, you are good. Tuhan baik, Tuhan baik. Teman-teman, thank you so much. Thank you udah join. Thank you udah boleh ngobrol-ngobrol bareng, boleh dengar cerita aku. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, kita akan sharing kelompok nih. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol, karena aku percaya ketika kita bersedia membuka hati kita, ketika kita bersedia menceritakan, Tuhan akan memulihkan juga kok. Dan silakan, mau dilanjutkan? Ya, thank you Kak Bella buat firman-Nya yang sangat menguatkan dan juga boleh memberkati kita semua yang mendengar. Jadi, seperti kata Kak Bella tadi, sebentar lagi kita akan masuk ke break room dan kita akan men-sharingkan dengan pertanyaan yang dari Kak Bella. Silakan Kak Bella, pertanyaannya apa? Iya, oke. Teman-teman tadi kan kita ngobrolin soal bagian recovery tuh, ya kan? Itu ada 3 tuh, bitterness, and yang kedua adalah despair, dan insecurity. Yang ketiga juga tentang worry and faith. Nah, dari bagian 3 tadi tuh, kira-kira dari diri kita, mana sih yang masih perlu diproses? Kita percaya sama Tuhan kan kita harus terus dipulihkan ya, meskipun kita udah kenal Tuhan puluhan tahun, teman-teman, kita harus terus diproses. So, di mana nih dari 3 tadi tuh? Kepahitan kah? Ada yang merasa tidak layak, atau kita masih terlalu banyak khawatir? Dan yang kedua adalah langkah apa nih yang kita mau ambil setelah dari hari ini supaya kita bisa merasakan pemulihan dari Tuhan gitu. Semoga cukup jelas. Kalau kurang bisa tanya ke aku. Iya. Ya, Dedi, silahkan dibagi kelompoknya. Hari ini kita mau pilih 3 orang yang beruntung buat men-sharingkan di sini, supaya kita semua bisa dengar. Sharingku apa ya, jadi dari 3 hal itu menurutku masih semua sih. Kenapa masih semua? Soalnya menurutku itu 3 hal yang saling berkaitan, saling berkesinambungan, saling mempengaruhi satu sama lain sih pasti. Terus berawal dari kepahitan. Kalau kepahitan, kalau dari aku sendiri itu lebih ke arah keluarga. Soalnya kan papa mamaku pisah rumah. Jadi aku sama mamaku juga udah bisa lama. Kayak mamaku tuh ninggalin aku kayak zaman SMA kelas 3. Terus, ya mungkin dari kepahitan itu juga yang nyebabin aku jadi kayak ngerasain insecure juga. So, aku pernah konsul ke temanku juga, itu tuh bilang, mungkin yang nyebabin kamu kayak nggak bisa percaya diri, kayak apa-apa takut, kayak apa-apa kayak, istilah kata kayak apa ya, kayak nggak sing ajek, kayak misalnya kayak takut, terus nggak takut, terus sama kayak nggak sing bisa pede, itu mungkin benar kamu nggak ada sosok mama juga. Soalnya itu kayak pengaruh sih, kayak pengaruh dari keluarga juga tuh. Terus, dari situ juga kayak muncul rasa takut juga, jadi nih rasa takutnya itu juga pengaruh dari kepahitanku sama papaku juga. Soalnya papaku juga istilah kata dia punya salah satu orang yang tersakiti juga sih. Tadi kalau kata Kak Bella yang hurt people atau apa tuh ya Kak, itu benar banget sih. Soalnya orang yang tersakiti itu pasti juga secara tidak sadar dia tuh menyakiti kita, tapi dia tuh nggak sadar gitu loh. Soalnya papaku kan juga ngalamin kepahitan dari saudara-saudaranya juga tuh. Hubungannya emang nggak baik sih.
hubungannya tidak baik, mungkin dia kayak juga nggak ada teman cerita juga, atau kan mamaku tidak di rumah, jadi terus dia ceritanya ke anak-anaknya, tapi tuh ceritanya kayak istilah kata kayak membawa dampak negatif, soalnya ceritanya tuh kayak seng ya ngomel-ngomel, kayak kata-kata kasar juga, terus sama ya istilahnya tuh kayak berdampak negatif lah pasti. Dan itu yang nyebabin aku juga jadi kayak rasa takut juga. Takutnya kenapa? Nah aku lebih kayak rasa takutnya tuh takut soalnya kan papaku juga istilah kata udah ada umur ya. Maksudnya kalau dia mengalami hal-hal kayak gitu tuh itu kan kasihan sama dirinya juga tuh loh. Maksudnya kayak kesehatannya piye, nanti kayak nek den mikirin kayak hal-hal itu terus kan itu pasti pengaruh sama dia juga tuh. Jujur aku kayak lebih ndak memperhatikan kayak bisa aku ngomel-ngomel ndak apa-apa lah. Ya meskipun itu juga ya mempengaruhi aku juga, itu yang nyebabin aku kayak apa ya, jadi ya pasti ngerasa sedih itu pasti sih, ngerasa sedih kayak pengen ngomong sama Tuhan ini kok harus kayak gini sih maksudnya gitu, itu pasti ada sih. Semuanya lebih tak takut itu ya lebih ke papaku dewe sih, jadi kayak ya jadi papaku dewe dari mamaku dewe, ya meskipun aku sekarang nggak tahu sih mamaku sekarang kondisinya kayak apa, aku nggak tahu, saya udah lama nggak kontak juga. Terus ngomong apa ya, saya lupa. Oh sama ini tadi yang Kak Villa dia cerita juga yang belajar buat cuek atau apa let it go atau apa itu, aku juga ngalamin sih waktu beberapa minggu yang lalu sih. Jadi gara-gara hal ini kan aku kayak berusaha lebih cuek, istilah kata kayak berusaha buat kayak lebih ya wes lah, maksudnya lebih kayak yaudah udah mau pikir ambil pusing gitu loh. Cuman aku ngerasa kayak aku salah salah ambil arah, jadi kayak cuekku tuh cuek yang arahnya salah, soalnya aku ngerasa kayak hidupku jadi flat, jadi kayak yang kering gitu loh gimana. Soalnya ya itu tadi kayak aku bukannya berusaha buat kayak mau lebih memaafkan, kayak mau lebih berserah sama Tuhan, tapi kayak aku tuh mungkin kayak masih pakai kekuatanku dewe sih. Belajar buat kayak berserah itu kayak pakai kekuatanku dewe, nggak pakai kekuatan Tuhan itu. Jadi ya aku niatanku sih, aku belajar buat mau terus belajar buat doain papaku juga, doain mamaku juga, doain keluargaku buat istilah kata mungkin kalau kondisi balik ke awal mungkin tidak bisa, cuman paling enggak kayak ada pemulihan buat papaku, ada pemulihan buat aku juga. Jadi kayak biar semuanya itu bisa kayak rasanya damai, tenang, begitu. Terus sama ya aku belajar buat lebih bersyukur sih. Soalnya dengan adanya hal ini juga yang bisa deketin aku sama Tuhan. Ketika aku ngalamin kepahitan itu, SMA kelas 3, pas saat kuliah tuh aku ngambil di luar kota. Itu salah satu alasannya biar aku bisa kabur dari rumah. Jadi saya kayak biar tidak sing dengerin hal-hal kayak gitu terus lah. Tapi puji Tuhan itu kayak Tuhan tuh kayak jawab, kasih jalan buat aku pas aku kuliah di luar kota tuh, aku bisa nemuin komunitas, aku bisa kayak belajar buat lebih mengenal dia juga. Jadi kayak bener-bener yang aku keluar kota tuh bukan jadi aku kayak sing makin liar, makin sing kayak apa berdampak buruk ke aku, tapi tuh aku bersyukur banget soalnya tuh kayak jadi berdampak positif banget buat aku. Jadi pas aku kembali ke Semarang tuh bisa lebih apa ya? Ya bisa lebih nerima keluargaku juga, bisa lebih mau kayak buat lebih diproses juga dengan semua hal ini sih. Dan aku percaya dengan semua yang tak alami itu pasti Tuhan tuh ya itu tadi. Tuhan tuh pasti ada rancangan yang terbaik buat aku. Tuhan pasti udah kayak kasih, kamu tak kasih ini tuh, itu juga salah satu berkat dari Tuhan juga buat aku, supaya aku bisa memberkati orang-orang sekitarku juga sih. Itu aja sih, Mati. Yang lalu eh ya beberapa yang lalu itu aku tuh kayak apa ya, ngalami masalah tapi udah tak bawa cuek ngapain diperbesar, paling tak bendem sendiri gitu. Cuman itu pakai kekuatan sendiri lah ya, berarti kan itu nggak bagus lah ya buat apa diri sendiri sih, aku mikir gitu. Lebih harus harusnya sih harus meminta maaf pada diriku, pada orang lain apa segala macam lah ya. Kalau misalnya diperbaiki lagi untuk sesuatu halnya gitu yang aku alamin, harus seperti itu sih harusnya. Terus kalau kepahitan sama ketakutan, kekhawatiran itu semuanya sih saat ini ya, kepahitan sih semua orang kayaknya ngalami juga ya. Tapi aku ya juga sih, cuman kalau ke aku kepahitannya apa ya, aku jadi malu ini kayaknya recording sih. Aku mau cerita malu banyak. Ya oke. Tapi kalau kepahitan sama aku kasih ambil satu contoh kali ya. Dulu lah sama mantan ya.
dulu sempat sama mantan pernah ngalami kepahitan. Jadi kalau kemarin pas dulu itu ngomongin serius kan, ambil ke jenjang pernikahan. Udah omongin itu tuh, cuman akhirnya ada satu hal yang kita nggak cocok, akhirnya berpisah. Itu kepahitan sih, kepahitannya kenapa? Satu, kok jadinya gini ya, maksudnya akibatnya kok ada problem, terus apa ya, di PHP-in ya mungkin ya, cuman ya kalau di PHP-in sih nggak juga ya, karena problem aja sih. Terus apalagi ya kepahitannya, mungkin udah terlalu sayang kali ya, makanya saat ini baru sadar sih, nggak usah cepet-cepet dulu lah ya, karena kalau aku sih kalau udah sreg sama orang, susah move on ya. Jadi mungkin jangan terlalu cepet lah untuk masalah jodoh kali ya, untuk lebih selektif aja sih sekarang mikirnya. Nah itu kepahitan di situ, akhirnya nggak bisa move on, tetapi sekarang udah nyadar sih, bisa move on, nyadarnya kan di dunia ini nggak satu cowok aja ya kan, maksudnya banyak cowok, jadi ngapain dipertahankan kalau nggak cocok, dan kalaupun cocok, kalaupun nggak cocok terus dilanjutin, itu nanti efeknya juga ke pernikahan nggak bagus gitu loh. Aku sadar ke situ sih. Terus apa lagi ya? Kalau ketakutan ya, karena kalau misalnya putus atau misalnya belum sampai pacaran, misalnya pendekatan, nggak cocok lagi, jadi ketakutannya, aduh ini kok pas yang deket sama gue gini-gini melulu sih, besoknya gimana ya, ke depannya gimana ya dapetnya gitu loh, maksudnya hal yang sama nggak, punya kekhawatiran dan ketakutan seperti itu. Nah terus paling itu ya yang aku bisa ceritain, paling lebih ke sekarang lebih sadar ke nggak ngandelin diri sendiri lagi, karena memang kalau ngandelin diri sendiri itu kayak kita di luar, kayak misalnya nyetir mobil gitu kan, di luar batas, jadi ada batas gitu kan, buat kiri kanan gitu kan, arah lawan arah gitu kan. Tapi kalau misalnya diri sendiri itu kayak ngelawan garis jalan gitu loh, jadi bisa nabrak segala macam. Jadi itu kalau mengendalikan diri sendiri aku baru sadar. Jadi kalau untuk ngendalin, untuk nggak andelin diri sendiri gitu, lebih ke lawan arah, jadi hal yang nggak baik sih. Mungkin ke mungkin hatinya, imannya jadi kering, terus bisa jadi kita ambil keputusan salah ya kan. Terus apa lagi ya, banyak sih kalau misalnya andelin diri sendiri gitu loh, efek-efek buruknya. Jadi ya mungkin pembelajaranku untuk saat ini dari dengar sharingnya atau berbagi ceritanya si Stella, itu aku lebih ke sekarang nyadar andelin Tuhan. Yang kedua, sharingnya si Stella ini hampir mirip dengan diriku. makanya tema ini, topik ini sharingnya juga bagus, memberkati banget gitu. Lebih jadi tahu jawabannya melalui si Stella gitu loh. Terus jadi ngerti yang harus aku ambil kayak gimana ke depannya. Ya, nah aku sharing aja cepat aja ya, yang dari 3 hal di atas ini ya, jujur memang ketiganya aku mengalami sih, maksudnya sedang dalam proses sih. Pertama soal kepahitan ini, aku punya kepahitan sama ya salah seorang anggota keluarga lah, sama mamaku. Dan sebenarnya ini aku taunya itu sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi kayak aku ini jadi ceritanya gini, kalau tiap aku dekat sama orang, sama lawan jenis, aku selalu punya ketakutan kalau berhadapan dengan mamah-mamahin mereka. Aku nggak tahu kenapa. Awalnya aku mengira ini karena aku dulu pernah punya pengalaman sama salah satu mantanku, di mana aku nggak disetujui sama mamanya dia. Awalnya aku ngiranya gara-gara itu, tapi terus ternyata pas seiring berjalannya waktu, aku tuh jadi tahu, aku pernah ikut webinar yang tentang
mengatasi trauma. Jadi di salah satu sesinya itu kan kita ini disuruh untuk mengenali penyebab trauma kita, dan dari situ aku tahu ternyata pengalamannya itu awalnya adalah berasal dari pengalamanku dengan mamaku di waktu aku kecil. Yang itu bahkan awalnya aku tidak ingat sama sekali. Ternyata itu efeknya terbawa sampai sekarang. Nah, terus soal kekhawatiran ini juga, ya jujur ya, setahun terakhir ini kekhawatiranku itu sangat besar sekali, terutama sejak papaku tidak ada. Sejak papaku tidak ada, aku tuh jadi kayak takut, misalkan nanti suatu ketika aku akan sendirian, aku akan nggak punya siapa-siapa lagi. Dan jujur itu bahkan sampai membuat sampai ke arah putus asa, ke despair. Terus tapi aku bersyukur banget aku ini berada di komunitas yang baik, aku berada dikelilingi sama teman-teman yang baik. Jadi kayak walaupun aku ini kekhawatiranku sangat besar banget, saat kekhawatiranku membesar ini aku tidak mendekat sama Tuhan, aku ini justru meninggalkan kehidupan doaku. Tapi terus tadi betul yang dikatakan sama Kak Bella tadi, kalau kita ini kalau merasa khawatir, harusnya kita ini melakukan worship. Kita ini harus justru mendekat sama Tuhan supaya kita ini fokus sama Tuhan. Tapi untuk sampai ke proses itu tuh buat aku tidak mudah, karena ya enggak tahu ya, mungkin dari segi egoku sendiri aku tuh kayak aku merasa buat apa sih aku berdoa kok, buat apa sih aku PP, buat apa sih aku dekat sama Tuhan. Ternyata kok maksudnya justru pas aku berdoa kok kekhawatiranku makin besar. Tapi di situ kesalahanku di situ. Cuma aku bersyukur aku ada berada di komunitas yang tepat. Jadi kalau di komunitas kita ini kan kalau tiap Selasa ada PD dan tiap Jumat itu ada sel. Jadi dan aku tuh dihidupi sama firman dari situ. Jadi dari PD tiap Selasa aku jadi kayak belajar untuk kayak Tuhan ini nuntun aku. Kayak Tuhan itu nuntun aku supaya ini loh, kamu memang punya kekhawatiran, fokus itu ke Tuhan, jangan ke kekhawatiranmu, kamu jangan malah membesarkan kekhawatiranmu, tapi fokuslah ke Tuhan. Dan di situ aku belajar untuk membangun lagi kehidupan doaku, untuk mencoba kembali mendekat sama Tuhan. Dan betul, dan puji Tuhan, perlahan-lahan kekhawatiranku itu tuh hilang, Cuma aku juga belajar kalau saat kita ini sudah dekat sama Tuhan, jangan sampai kita ini kayak kayak merasa, aku sekarang sudah baik-baik saja, terus enggak apa-apa lah, enggak usah berdoa sehari, jangan sampai kayak gitu sih. Karena saat itu terjadi, nanti kekhawatiran itu muncul lagi, dan aku pernah mengalami itu. Jadi semoga ya, maksudnya aku sih berharap dengan tetap dekat sama Tuhan tiap hari tanpa putus, semoga saja kita ini bisa menekan kekhawatiran kita sih. Nah, itu sharingku aja. Seperti yang tadi udah disampaikan bahwa awal dari pemulihan adalah ketika kita mengakui, ketika kita bersedia membuka. Dan buat teman-teman, emang kita itu proses hidup it's going to be like this gitu. Maksudnya nggak menjamin seseorang yang udah mengenal Tuhan puluhan tahun, belasan tahun, berapa tahun yang menjamin kehidupannya akan baik-baik aja, atau terbebas dari masalah, atau terbebas dari masa lalu gitu kan. Tapi poinnya adalah kita harus selalu kejar Tuhan gitu aja. Jangan sampai masalah kita, misalnya yang dari masa lalu jadi terungkap, atau masalah yang akan terjadi nanti itu malah membuat kita jauh dari Tuhan gitu. Jadi atas semua teman-teman yang udah sharing tadi, terus kejar Tuhan dan jangan pernah menyerah jangan pernah lelah mengejar Tuhan, karena emang yang dia sampaikan emang lebih mudah daripada dipraktekkan. Benar nggak sih? Apa yang diomong itu lebih gampang, tapi kita tuh punya teman-teman, ya kan? Kita punya teman-teman komunitas, kita tuh punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, sehingga Dia yang akan terus olah kita, Dia yang akan terus bantu kita. Jadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan sampai ketika kita ada masalah, kita malah lari ke hal-hal dunia. Tapi ketika kita ada masalah, datang kepada Tuhan. Meskipun susah berdoa, meskipun lagi males, meskipun hati kita tuh berat, Tuhan tahu kok. Ketika kita duduk diam aja, cuman merasakan Tuhan, ya peace ya, dalam keheningan gitu.
dan selalu bersyukur. Bersyukur kalau Tuhan baik. Ini untuk bulan depan topiknya adalah ini, Mars and Venus on a date, ya. Jadi silakan teman-teman semua yang punya teman, yang punya gebetan, yang punya calon yang mau diajak pacaran atau mau diajak nikah, yuk ya diajak ke sini ya dengan tema Mars and Venus on a date, tanggalnya 17 April 2021, tetap di Zoom ini ya. Terus kemudian nanti di situ akan dijelaskan mengenai bagaimana sisi pria, bagaimana sisi wanita, dan selebihnya itu ya. Ya, oke. Terus kemudian untuk pengumuman selanjutnya, nih ada juga PD Selasa seperti biasanya PD Selasa. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk join online PD Selasa itu dengan tema Karena Aku Percaya ya. Dengan pembawanya adalah Coach Cai ya. Terus kemudian, nah ini yang kan memang ini tidak live di YouTube supaya nanti kita bisa join semua di Zoom. Tapi kalau pengen dengerin lagi ini materi tentang apa, yuk dipantengin ya, dilihatin di channel YouTube Kayut Semarang ya. Terus jadi setelah di subscribe, pencet tombol yang ada gambar belnya supaya nanti kalau ada notif masuk, twing, nah langsung tahu Kayut muncul gitu ya. Oke, nah untuk yang terakhir sebelum kita doa, kita foto dulu aja yuk sebentar ya. Baik, mari kita mau satukan hati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah melewati malam yang luar biasa. Kami belajar banyak hal. Kami belajar untuk membuka hati kami atas proses-proses pemulihan yang ada, yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami mohon bantuan-Mu Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Belajar untuk bisa memperbaiki hati kami, mengolah hati kami, dan berani untuk menghadapi segala proses-proses kehidupan yang akan kami hadapi sejak hari ini sampai ke depannya. Khususnya kami berdoa untuk 3 teman kami yang telah bersaksi tadi, Lala, kemudian Santi, juga Edwin, juga setiap teman-teman kami yang tadi boleh sharing di dalam kelompok-kelompok kecil. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami ini, mereka-mereka yang sudah mau belajar untuk membuka hati, mengakui perasaan-perasaan mereka. Sungguh Tuhan, Kau memperhitungkan segala sesuatunya. Kau memperhitungkan apa yang mereka kerjakan pada malam hari ini. Kau bantu mereka ketika mereka mungkin menjadi lelah, mereka capek atas menghadapi masalah kehidupan mereka, masalah hati mereka. Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan kepada mereka kekuatan. Bantu mereka ya Tuhan, untuk boleh memperbaiki kehidupan doa mereka, sehingga mereka semakin dekat kepada Tuhan di dalam proses untuk mengobati hati mereka ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami sudah menyelesaikan semuanya, dan kiranya Tuhan melindungi istirahat kami malam hari ini, atau mungkin kami yang akan pulang ke tempat kami masing-masing atau punya tempat tujuan kami masing-masing, kiranya Kau tetap sertai perjalanan pulang kami, dan juga setiap kami boleh malam hari ini boleh beristirahat dengan baik, dan besok di hari Minggu kami boleh mengikuti kembali misa secara online ataupun offline, dan menerima tubuh Kristus baik secara batin maupun secara langsung. Kiranya tubuh Kristus itulah yang menjadi kekuatan untuk kami mengobati hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau satukan doa-doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan sendiri. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.